Nah, beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Mensetkap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta waktu karena saya masih COVID dan segala macam. Terus pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Loh, Izin Pak, saya tidak tahu. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden. Kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, ini. Dah dulu. Wah, kemarin PPATK aja buka data di publik, nggak ada tutup. Saya dengar dulu teman-teman. Ini rapat terbuka tuh, gimana ceritanya Ketua? Ya, awal terbuka tetap Ketua. Dengar dulu. Ketua. Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Betul tidak motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Kalau sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa konfirmasi. Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi. Ya. Ya. Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada. Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik boleh Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Pasal Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya, itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Ya. Pasal 92 itu ya. Yang Ya. saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi membuka itu ke publik seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa?
Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak, ya Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta waktu karena saya masih COVID Tidak dan usah segala lanjut, macam. Terus pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Beni, saya tanya, sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Wah, dah dulu. Wah, kemarin PPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu teman-teman. Bukan ini rapatnya ditutup, gimana ceritanya Ketua? Ya, awal terbuka Ketua, Nah, dengar dulu. Ketua, Dengar. Tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. Betul tahu. Betul. Saya- Betul Pak Ketua. Mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden, maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu yang ribut ini loh? Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Oke. Jawaban saudara? Apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau.
Lalu sebagai sekretaris Komite Nasional. lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Nggak, pasal mana? Ini turunan dari Pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur tentang masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Coba. Direktur Hukum. Boleh tanya 7 pasal itu. Ya. Itu pasal 90 Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf, politisi ini bukan anak bawang ini, Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini Peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Benar. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa konfirmasi. Dan Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya ya tahu toh? Ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih.